Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Firniawati Nabila Usman, NIM 2411021. So, I will explain again there are some of the material, jenis-jenis dan bentuk korupsi. Korupsi memiliki berbagai bentuk dan jenis yang dilakukan, mulai dari tataran terendah hingga penyelenggara negara dan anggota legislatif. Jika dibagi berdasarkan skala dampak dan paparannya, maka korupsi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, petty corruption, yang kedua, grand corruption, dan yang ketiga, political corruption. Yang pertama yaitu petty corruption. Petty corruption adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis-jenis korupsinya seperti pungutan liar atau pungli, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan yang dilakukan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Contohnya seperti memberikan uang ketika mengurus surat-surat kependudukan atau uang damai ketika ditilang oleh polisi. Yang kedua yaitu grand corruption atau biasa disebut dengan korupsi kelas kakap. Grand corruption ini adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat fantastis. Nilainya bisa mencapai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Salah satu contoh grand corruption yaitu korupsi proyek IKTP yang dilakukan sejak 2011. Yang ketiga yaitu political corruption atau korupsi politik. Political corruption atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memanipulasi kebijakan, prosedur, atau suatu keputusan demi keuntungan diri sendiri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis political corruption seperti penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, dan perilaku korupsi. Yang pertama yaitu tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat di dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana material. Contohnya seperti pencurian, penganiayaan, kejahatan terhadap keamanan negara, perjudian, penggelapan, dan penipuan. Sedangkan tindak pidana korupsi adalah sebuah perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dimana perbuatan tersebut melanggar hukum karena merugikan bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi ini termasuk di dalam tindak pidana khusus. Nah, sedangkan perilaku korupsi itu memiliki makna yang hampir serupa, namun sebagian besarnya tidak memiliki konsekuensi hukum seperti tindak pidana korupsi. Perilaku korupsi ini dapat diartikan sebagai kecurangan, ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, dan berbagai perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar aturan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti tidak on time, mencontek, dan perbuatan lainnya yang tidak disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.